Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pertemuan 2, yaitu ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Kami kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Fikriansyah, dan Lailatul Ramadan. Baik, untuk pengertiannya, ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi, sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Ada beberapa macam ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan, yaitu rata-rata hitung atau mean, rata-rata ukur geometri, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, dan fraktil. Fraktil itu terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, ini untuk yang pertama ini adalah mean. Mean ini adalah rata-rata hitung yang nilainya ini mewakili sekelompok data. Mean ini diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Jadi untuk rumusnya ini ada 2 ya. Mu, ini cara bacanya mu ya. Yang U ada garisnya ini. Mu sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI per N. Dan yang satunya lagi rumusnya mu sama dengan 1 per N kurung kurawal X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X ke N. Nah, ini untuk keterangannya. Sigma ini lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan. XI ini nilai data ke I, N ini banyaknya sampel data, bentuk N besarnya ini banyaknya data populasi, X bar ini nilai rata-rata sampel, mu ini nilai rata-rata populasi. Nah, untuk berikutnya ini ada rata-rata ukur geometri. Rata-rata ukur geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam satu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Ini karena mengikuti proses akar pangkat, jika terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Untuk rumusnya ini, G ini geometri N akar X1 kali X2 kali X3 sampai X ke N, sampai Xn. Ini sebenarnya di rumusnya ini ada N-nya yang kecil, 3 ini. Atau bisa juga log G sama dengan dalam kurung sigma log XI dibagi N. XI ini data ke I, sigma seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. N ini banyaknya data. Ya, terlihat keterangan. Ya, berikutnya ada rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonis sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung atau mean. Untuk rumusnya ini RH, rata-rata harmonis sama dengan N. N-nya banyaknya sampel data per sigma 1 per XI. Sigma itu lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan, XI nilai data ke I. Ya, berikutnya ada rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Jadi penimbang atau bobot ini bisa dibilang total dari baris tersebut ya. Nanti ada contohnya di studi kasus. Untuk rumus rata-rata tertimbangnya ini ada X bar sama dengan sigma XI kali WI per sigma WI. Untuk X barnya ini rata-rata tertimbang, XI nilai data ke I, WI bobot data ke I, dan sigma lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan.
Nah, yang berikutnya ini ada median, merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan, atau dengan kata lain, median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya, terbesar ke terkecil. Untuk rumusnya, jika n-nya ini ganjil, n ini banyaknya data ya, jika banyak datanya ganjil, maka rumusnya itu n sama dengan 2K plus 1. Lalu untuk dicari median ini, XK plus 1, data ke K. Data ke K ini data yang sudah ditemukan dari n sama dengan 2K plus 1. Lalu jika n genap, itu sama dengan 2K untuk mencari banyaknya data. Maka mediannya setengah 1/2 dikali XK plus XK plus 1. Data ke K ditambah data ke K plus 1. Nah, ini berikutnya adalah modus. Modus ini nilai data yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Jadi ini nanti bisa dihitung ya. Data ini dalam satu barisnya muncul berapa kali. Yang paling banyak itu yang disebut dengan modus. Nah, yang berikutnya ada kuartil. Kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga terdapat 3 kuartil. Kuartil ke-1, kuartil kedua. Kuartil kedua ini biasa kita sebut juga dengan median, atau hasil dari kuartil kedua ini sama dengan median. Dan kuartil ketiga. Untuk rumusnya QI, kuartil ke I sama dengan nilai yang ke I, N plus 1 dibagi 4. I-nya ini di antara angka 1, 2, 3, sesuai dengan kuartil. Ini untuk data ganjilnya, rumusnya bisa dilihat ya. Untuknya data habis dibagi 4 dan data yang tidak habis dibagi 4. Begitu juga dengan data genap, data yang habis dibagi 4 dan data yang tidak habis dibagi 4. Nah, yang berikutnya ada desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Untuk rumusnya, nilai yang ke DI atau desil yang ke I sama dengan nilai yang ke I N plus 1/10. Untuk I-nya ini 1, 2, 3, sampai 9. Nah, yang rumus terakhir ini adalah persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya PI, persentil yang ke I, sama dengan N plus 1/100, di mana I-nya ini dari angka 1, 2, 3, sampai 99. Nah, ini untuk studi kasusnya. Studi kasusnya ini kami menggunakan data umur lansia, pria dan wanita di rentang usia 60 sampai 64 tahun di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, per bulan Juni 2020. Untuk yang di sebelah kanannya ini adalah sumber referensinya dari PDF yang kita dapatkan dari website pemerintah. Untuk yang dilingkari adalah data yang kita ambilnya 60 sampai 64. Ada di total 192 jiwa yang berada di rentang usia tersebut di Kelurahan Kedaung Baru. Ya, sesuai keterangannya. Nah, ini untuk studi kasusnya berdasarkan rumus-rumus yang sudah dijelaskan tadi. Untuk yang pertama, meannya ini adalah rumusnya X bar sama dengan 1/100. Lalu dikali dalam kurung X1 plus X2 plus X3 sampai X100. Lalu kita masukkan data-data tersebut ke dalam rumusnya. Jadi X bar sama dengan 1/100
60 plus 60, seterusnya sampai data yang paling terakhir, yaitu 64. Jadi ini sudah dimasukkan dari data yang paling terkecil hingga terbesar. Sehingga didapatkan hasilnya ini 1/100 dikali 6.197. Jadi 6.197 dibagi 100 sama dengan 61,97. Nah, ini untuk rata-rata ukur geometrinya ya. G sama dengan N akar X1 kali X2 seterusnya sampai X100. Lalu G100, 100 ini kan banyaknya data. Lalu kita masukkan lagi data dari yang terkecil hingga terbesar. Sehingga menghasilkan hasil seperti terbilang sesuai di layar. Lalu hasilnya jika sudah diakarkan 100. Hasilnya. Lalu berikutnya ada rata-rata harmonis. Rumusnya itu N/1/XI. Lalu RH sama dengan N banyaknya data per 1/X1 ditambah 1/X2 ditambah 1/X3 seterusnya hingga 1/X100. Lalu ini ketika data-data tersebut dimasukkan. Ini sengaja saya bikin ke bawah ya, karena kalau langsung ke samping semua nggak bakal muat. Jadi ini RH yang pertama ini kemungkinan 30, yang baris kedua juga 30, baris ketiga ada 30, sisanya ini di baris keempat ada 10. Ya, 10. Nah, ini hasilnya ketika sudah dimasukkan. Ini sengaja saya buat per angka terkecilnya saya masukkan satu saja. Di F2 deh, di awal, di pertama dan di akhir. Karena kalau dimasukkan semua nggak bakal muat juga ke samping soalnya. Jadi yang 1/60 ini hasilnya 4166,4 per 249,984. Ini penyebutnya didapatkan dengan cara mencari KPK-nya ya. Jadi didapatkan hasilnya 249,984. Lalu untuk 4166,4 ini didapatkan dari 249,984 dibagi 60 ya, dibagi 60. Dan yang untuk 1/61-nya didapatkan 4098,1, di 62-nya didapatkan 4032, di 63 didapatkan 3968, di 64 didapatkan 3906. Untuk penyebutnya sama semua, kita 249,984. Ya, sehingga hasilnya didapatkan setelah semua pembilang per angka 60 ini dijumlahkan, didapatkan hasilnya untuk yang angka 60 yaitu 91.660,8. Untuk yang 61-nya didapatkan 86.060,1. 62-nya 56.448. 62-nya ya, untuk 62-nya 56448, 63-nya 95232 dan 64-nya 74214. Sehingga 100/90, 100/91 660,8 per 249,984 ditambah 86.060,1 per 249,984 ditambah 56.448 per 249,984 ditambah 95.232 per 249,984 ditambah 74.214 per 249,984.
Sehingga hasilnya adalah 100 per 403.614,9 per 249.984. Lalu hasilnya adalah, untuk selanjutnya 100 dikali, ini kita balik ya, pembilang dan penyebutnya, sehingga 100 dikali 249.984 per 403.614,9. Lalu didapatkan hasilnya 61,93 untuk rata-rata harmonisnya. Lalu untuk yang keempat ini ada rata-rata tertimbang. Untuk datanya ini sudah diurutkan ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yaitu jumlah fraksi pria tertimbang dengan total jumlah fraksi jenis kelamin. Untuk yang pria ini, ikonnya ini X ya, dan fraksi jenis kelamin ini W. Fraksi jenis kelamin ini bisa dibilang totalnya. Sehingga untuk data ke-1 hingga data ke-10-nya itu adalah 60, karena kita kan sudah kita urutkan dari yang terkecil. Lalu untuk W ini atau fraksi jenis kelamin ini, W1 619, W2 617, W3 617, W4 626, W5 618, W6 618, W7 631, W8 614, W9 615, dan W10 622. Untuk rumusnya ini X bar sama dengan sigma XI dikali WI per sigma WI. Sehingga jika dipecah akan menjadi X bar sama dengan dalam kurung XI kali WI ditambah X2 kali W2, seterusnya hingga X10 dikali W10 per W1 plus W2 plus W3 hingga W10. Lalu ini ketika sudah dimasukkan ya, data-data di X1 hingga X10 dan W1 hingga W10. Jadi ini X1 W1 yaitu 60 kali 619 ditambah 60 kali 617 ditambah 60 kali 617 ditambah 60 kali 626 ditambah 60 kali 618 ditambah 60 kali 618 ditambah 60 kali 631 ditambah 60 kali 614 ditambah 60 kali 615 ditambah 60 kali 622 per 619 ditambah 617 ditambah 617 ditambah 626 ditambah 618 ditambah 618 ditambah 631 ditambah 614 ditambah 615 ditambah 622. Ini untuk rumusnya yang tadi. Ini ketika hasilnya sudah didapatkan ya, untuk step yang di dalam kurung tadi. Jadi 31440 ditambah 37020 ditambah 37020 ditambah 37560 ditambah 37080 ditambah 37080 ditambah 37860 ditambah 36840 ditambah 36900 ditambah 37320 per 6197. Sehingga didapatkan hasilnya 3711820 per 6197. Hasilnya adalah X bar sama dengan atau rata-rata tertimbang sama dengan 60. Ya, yang berikutnya ini yang kelima ada median. Untuk median ini banyaknya data 100. 100 itu genap sehingga rumusnya N sama dengan 2K. N-nya ini 100 sama dengan 2K. Lalu K dengan 100-nya kita tukar. K sama dengan 100 per 2. K sama dengan 50. Lalu mediannya ini setengah atau 1 per 2 dikali data ke K plus data ke K plus 1. Tutup kurung. Lalu 1 per 2 sama dengan data ke 50. 50-nya dapat dari mana? Dari yang tadi ini, yang N sama dengan 2K itu. Data ke 50 ditambah data ke 51. Karena data ke 50 plus 1. Lalu untuk data ke 50-nya ini 62 dan data ke 51-nya juga 62. Ini berdasarkan dari tabel di sampingnya ya. Ini sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Sehingga
membacanya ini ke bawah ya. Jadi 10, baris pertama 10, 20, 30, 40, 50. Data ke 50 berarti 62 dan 51-nya juga 62. Sehingga 1/2 dikali 62 plus 62. Dan 1/2 dikali 124. Sehingga mediannya ini 62. Lalu yang berikutnya adalah modus. Modus ini adalah data yang paling sering muncul dalam satu baris atau satu kumpulan data. Dari data usia pada gambar di samping didapatkan bahwa ada 5 usia, yaitu 60, 61, 62, 63, dan 64. Di slide sudah terlihat ya untuk setiap usia sudah berapa kali muncul dalam tabel tersebut. Untuk 60 ada 22, 61 ada 21, 62 ada 14, 63 ada 24, dan 64 ada 19. Sehingga data yang sering muncul adalah 63, yaitu sebanyak 24 kali muncul. Ya, yang ketujuh ini ada kuartil. Untuk kuartil pertamanya ini X 100/4 plus X 100/4 plus 1 dibagi 2. Sehingga 100 dibagi 4 adalah 25. Dan yang berikutnya ini 100/4 plus 1 sehingga hasilnya 26 dibagi 2. Yaitu data ke-25 dan data ke-26 dibagi 2. Data ke-25 dan ke-26 ini 61. Bisa kita cek lagi di tabel sebelah kanan. Ya, 61 ditambah 61 dibagi 2. Hasilnya 61 untuk kuartil 1. Ini untuk kuartil 2 dan kuartil 3-nya. Untuk kuartil 2 rumusnya X 100/2 plus X 100/2 plus 1. Sehingga 100 dibagi 2 hasilnya 50. Dan yang berikutnya ini X 100/2 plus 1 sehingga hasilnya 51 dibagi 2. Lalu untuk data ke-50 dan data ke-51 itu 62 ya. Jadi 62 tambah 62/2. Sehingga hasilnya 62. Untuk kuartil ketiganya X 3 kali 100/4 plus X 3 kali 100/4. Untuk hasilnya adalah X 75 plus X 76. Jadi data ke 75 dan 76 dibagi 2. Ya, jadi 63 ditambah 63 dibagi 2. Hasilnya 63 untuk kuartil 3. Lalu yang berikutnya ada desil. Dari data tabel di samping, tentukan nilai desil 2 dan desil 5. Diketahui N atau banyaknya data 100. D2 sama dengan 2 dikali 100 per 1 dibagi 10. Sehingga didapatkan D2-nya 20,2. Maka data ke-20 ditambah 0,2 dalam kurung data ke-21 dikurang data ke-20. Data ke-20-nya ini 60 ya. Bisa kita hitung lagi. Dari data kecil. 10, 20. Dari paling sebelah kiri untuk menghitungnya. Dari atas ke bawah. Jadi data ke-20 itu 60 ditambah 0,2 data 21 dikurang data ke-21 dikurang data ke-20. Sehingga 60 dikurang 60 hasilnya 0. 0,2 dikali 0 hasilnya 0 sehingga desil kedua itu hasilnya adalah 60. Lalu untuk desil kelima ini 5 dikali 100 per 1 per 10. Hasilnya 50,5. Maka data ke-50 ditambah 0,5 dikali data ke-51 dikurang data ke-50. Data ke-50 bisa kita lihat 62 ya. Dan untuk data ke-51 dan data ke-50. Data ke-51 dan data ke-50 juga 62. Jadi 62 dikurang 62 sama dengan 0. 0 dikali 0,5 sama dengan 0.
sehingga DC kelimanya adalah 62. Nah, yang terakhir ini ada persentil. Dari data tabel di samping, tentukan nilai P8 dan P4 dan P8. Diketahui N banyaknya data adalah 100. Persentil keempat sama dengan 4 dikali 100 plus 1 per 100 sama dengan 4,04. Maka persentilnya adalah data keempat ditambah 0,04 dikali dalam kurung data kelima dikurang data keempat. Data keempat ini 60 dan data kelimanya ini juga 60 ya. Jadi 60 ditambah 0,04 dikali 60 kurang 60. 60 dikurang 60, 0, 0 dikali 0,04, hasilnya juga 0. Sehingga P4 ini adalah 60. Untuk P8 atau persentil 8-nya adalah 8 dikali 100 plus 1 per 100. Sehingga hasilnya 8,08. Lalu data ke-8 ditambah 0,08 dikali dalam kurung data ke-9 dikurang data ke-8. Untuk data ke-8 ini masih 60, data ke-9 juga masih 60. Sehingga 60 ditambah 0,08 dikali 60 kurang 60. 60 dikurang 60 itu 0, 0,08 dikali 0 juga hasilnya 0. Sehingga P8 didapatkan hasilnya juga 60. Nah, yang berikutnya ini adalah praktek pengolahan data menggunakan Excel dan SPSS. Setelah ini kita akan mempraktekannya untuk mencari data dari gejala data berkelompok. Ini data yang tadi dari studi kasusnya kita gabung menjadi satu, sudah diurutkan. Langkah pertama diurutkan dulu, habis itu kita ke data. Kita ke data, situ kita ke data analis. Nah, saya gedein lagi biar kelihatan. Oh, bentar ya. Ini close dulu ya, biar itu kita bikin lagi. Kita tadi data ke data analis ya. Habis itu kita ke nyari deskriptif statistik ya. Nah, kita klik oke. Di sini ada input range. Kita masukkan data yang sudah ada. Karena ini data sudah diurutkan, kita masukkan data dari kolom B22 sampai B121. Setelah itu kita ke output rank. Kalau output rank kita terserah mau taruh di mana. Kalau ini saya akan taruh di sebelah di sini ya guys. Oke. Setelah itu kita checklist summary statistik. Setelah itu kita klik oke. Maka muncul tabel berikut. Nah, ini otomatis muncul di sini. Ini saya itu dulu biar kelihatan kolom. Di sini kita menemukan min, median, mode, habis itu ada range, maksimum, minimum, sum, sama kolom. Begitu saja cara mengolah datanya menggunakan Excel. Baik teman-teman, tadi sudah saya kasih contoh untuk menghitung ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Datanya yang tadi data umur lansia menggunakan Excel. Nah, setelah ini saya akan berikan contoh untuk menghitung
ukuran gejala pusat data menggunakan aplikasi SPSS. Oke, yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya. Ini kita hapus dulu ya guys. Maaf ada iklan. Ya kita seumpama ini kita hapus. Oh, sorry. Clear. Nah, jika kita udah membuka aplikasi SPS-nya, di sini ada data view sama variable view. Di data view nanti kita memasukkan data inputnya, kita menginput datanya. Setelah itu kita membuat variabelnya dulu. Kita kasih nama dengan umur. Terserah ini terserah namanya karena tergantung data kalian. Ini saya beri contoh di umur aja. Di sini data numerik. Jika sumpama teman-teman mau pakai data selain data numerik juga bisa, nih ada macam-macamnya kayak ada atau lainnya. Kalian dipilih sendiri. Kita baiknya ikutin auto aja. Habis itu defaultnya, habis itu desimal kita berubah jadi 0 aja deh. Oke. Kita di data view. Sini guys. Nah, teman-teman di sini di umur kita tinggal masukin data umurnya tadi. Saya buka Excel dulu. Ini data umur, data yang contoh studi kasusnya. Di sini sudah diurutkan, tapi untuk mempermudah untuk kita copy datanya dari Excel ke SPSS, maka kita urutkan dulu dari terkecil ke terbesar ya guys. Ya teman-teman maaf. Ya, yes. Kita urutkan, kita copy dulu. Di copy ya. Di situ kita paste. Bismillah. Semoga aman. Oke. Data sudah masuk semua. Di sini saya menginput ada 100 data. Oke, benar. Bentar. Oke. Setelah itu di sini kita sudah habis menginput data. Maaf ada iklan. Ini saya kecilin kan karena kelihatan di layar saya. Kita ke analis. Kelihatan. Kelihatan bentar. Di LCD saya nggak kelihatan. Nah, sini apa ini nggak kelihatan di saya. Nah guys, analis habis itu nih dan ini beliau ini nggak kelihatan sebenarnya. Kalau di tempat kalian nggak kelihatan. Nah, deskriptif statistik, habis itu kita ke deskriptif ya. Nih. Kalau frekuensi itu kalau mencari distribusi data ya, di materi kalau di slide itu materi atasnya lagi kan di pertemuan 2 di selanjutnya. Makan kita ke deskriptif guys. Oke, ini saya besarin lagi aja biar kalian kelihatan semua. Baik, setelah ini kita sudah di sini sudah ada variabel umur, kita masukin aja. Seumpama ada beberapa variabel, kita masukin aja. Terserah kalau mau variabel umur atau teman-teman punya banyak variabel, kita masukin ke sini. Oke, kita option dulu. Nah, di sini kita checklist aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mau yang inilah maksimum, sum, atau variance, range itulah sesuai kebutuhan teman-teman ya. Bentar. Setelah itu sudah di checklist sesuai kebutuhan, kita continue. Setelah sudah di optionnya sudah sesuai, itu kita langsung oke.
maka akan tampil data berikut. Nah, seperti ini datanya. Inilah datanya. Dari ini kan, N itu kan dia jumlah datanya ada berapa. Habis itu range-nya, minimum, maksimum, sum, min, dan jadi seperti itu. Coba kita cocokkan datanya dengan di Excel. Oh, ini belum saya cari lagi. Perhatikan datanya. Jangan di copy. Bentar ya guys, di kamera di laptop saya nggak kelihatan. Data datanya. Kita input range dari sini. Video udah jelaskan tadi ya sebelumnya. Input range di sini. Lalu kita outputnya terserah mau taruh mana. Kalau saya mau taruh sini aja deh, nggak apa-apa. Setelah itu kita checklist sama restart. Oke. Di sini udah kelihatan. Sorry ya, ini saya nggak kelihatan. Jadi kelihatan cuma segini doang. Oke, di sini kita min rata-rata segini 61,97. Kita coba kasih lagi. Kemudian ya. Total itunya 100 jumlah data. Minimum maksimumnya ada, minimum 50 maksimum. Itu minnya 61,97. Ya, oke benar. Jadi begitulah teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Jika seumpama ada pertanyaan untuk aplikasi, silakan langsung ada via chat atau di kolom komentar. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 2 yang sudah dipresentasikan oleh Fitriansah bersama saya Lailatul Ramadan. Jika ada salah dari pengucapan atau entah yang disengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.